Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah. Apa sih manajemen itu dan apa sih manajemen berbasis sekolah itu? Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Manajemen juga merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Kira-kira siapa sih yang membutuhkan manajemen? Yang membutuhkan manajemen yaitu yang pertama, perusahaan atau bisnis, yang kedua, semua tipe organisasi, dan yang ketiga, semua tipe kegiatan. Memangnya, mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen itu dibutuhkan yaitu yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi, yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Apa itu manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pembelajaran dan pengajaran untuk merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Kira-kira ada nggak ya keuntungan atau manfaat melaksanakan manajemen berbasis sekolah? Jawabannya pasti ada dong. Apa aja sih? Yaitu yang pertama, kewenangan sekolah berpengaruh langsung terhadap peserta didik. Yang kedua, bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam pembinaan peserta didik. Selain itu juga ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Kira-kira apa aja sih? Yaitu yang pertama, kewajiban sekolah. Yang kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah. Yang ketiga, peranan profesionalisme dan manajemenisme. Yang keempat, pengembangan profesi. Dan yang kelima, peranan orang tua dan masyarakat. Nah, setelah itu ada 8 standar pengelolaan sekolah. Kira-kira apa aja sih? Yaitu yang pertama, standar kompetisi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pengelolaan. Yang kelima, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana. Yang ketujuh, standar penilaian pendidikan. Tadi kan ada kata efektif dan efisien. Kira-kira apa sih arti kata dari efektif dan efisien? Yang pertama yaitu efektif. Efektif adalah yaitu sejauh mana yang direncanakan atau yang kita inginkan bisa terlaksana atau tercapai. Sedangkan efisien yaitu perbandingan antara hasil yang kita capai yaitu output dan usaha yang kita keluarkan yaitu input. Kemudian ada fungsi perencanaan yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kemudian ada kegiatan dalam fungsi perencanaan yaitu yang pertama, menetapkan tujuan dan target. Yang kedua, merumuskan strategi untuk pencapaian tujuan dan target. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Dan yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan target. Kemudian ada tujuan utama penerapan manajemen berbasis sekolah di Indonesia, yaitu yang pertama, pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan layanan kan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Dan yang keempat, membangun teamwork yang demokratis dan profesional. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen berbasis sekolah.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.